Ami mau tahu dong, siapa nih di sini yang suka banget sama anime genre adventure atau petualangan? Coba dong sebutin salah satu anime adventure yang kalian suka. Kira-kira sama nggak ya sama list anime yang mau Ami sebutin ini? Beberapa anime adventure atau petualangan biasanya nggak jauh-jauh nih sama karakter si MC yang overpower. Entah kekuatannya yang badass banget atau bahkan nggak bisa mati. Nah, di video kali ini Ami bakal ngelis 10 anime petualangan dengan karakter utama overpower versi Lolimeindo. Tapi sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu channel Lolimeindo ya, biar aku selalu semangat upload video baru setiap harinya. Udah pada like dan subscribe kan? Oke deh, kalau gitu kita langsung masuk ke list yang pertama yuk. Oni-chan, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Mushishi. Anime ini berlatar pada dunia yang tidak hanya ditinggali oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada satu lagi spesies makhluk hidup aneh yang sering dipanggil dengan sebutan mushi. Mushi merupakan makhluk yang tak memiliki bentuk dan abadi. Mungkin kalau sekarang bisa disebut dengan roh atau semacamnya ya. Bahkan mushi sendiri dapat berubah, berperilaku, dan berpura-pura menjadi sosok makhluk lainnya. Namun mushi sendiri hanya dapat dilihat oleh beberapa orang. Berawal dari kisah seorang pengembara bernama Ginko. Ia adalah seorang mushishi. Mushishi ini merupakan orang yang bertugas dalam menangani kejadian yang bersangkutan dengan mushi. Mereka para mushishi memiliki kemampuan khusus yang digunakan untuk menangani hal yang ada sangkut pautnya dengan mushi. Jadi, cerita animenya itu tentang pengembaraan Ginko untuk mengatasi masalah para mushi. Tatakau Shisho. Tatakau Shisho atau Fighting Librarians merupakan serial anime yang diadaptasi dari light novel. Sebenarnya seri light novel dari Tatakau Shisho itu banyak banget loh. Mulai dari Tatakau Shisho to Koisuru Bakudan di tahun 2005 sampai Tatakau Shisho to Sekai no Chikara pada tahun 2010. Totalnya ada 10 light novel sendiri loh, banyak banget ya. Anime yang rilis pada fall 2009 ini bercerita tentang sebuah dunia di mana ingatan dari orang-orang yang meninggal akan berubah menjadi buku. Bentuk ingatan mereka akan disimpan dalam bentuk seperti batu di perpustakaan Bantora. Siapapun yang membaca buku itu akan dapat mempelajari masa lalu orang yang sudah meninggal tersebut. Perpustakaan Bantora dikelola oleh pustakawan bersenjata yang memiliki kemampuan supernatural dan musuh mereka adalah kultus psikotik. Mereka dikenal sebagai gereja Shindeki. Seiring perkembangan cerita, hal itu menghadirkan dunia kesedihan, rasa sakit, ketidakadilan, dan kesederhanaan hidup serta keinginan pribadi. Namun di setiap sudut pandang karakter, pasti ada harapan kecil yang mendasari. Dan lebih banyak alasan, konspirasi, dan rahasia yang akan terungkap di balik semuanya. King's Raid Ishio Tsukumonotachi. King's Raid Ishio Tsukumonotachi atau lebih dikenal dengan judul King's Raid merupakan anime yang diadaptasi dari game RPG asal Korea Selatan oleh developer Vespa. Serial anime yang rilis pada fall 2020 ini mempunyai 26 episode loh. Tuh banyak banget kan? Anime ini berlatar di dunia pedang dan sihir. 1 abad setelah Raja Kairu dari Orphelia mengalahkan Raja Iblis Angumundo. Kasel merupakan pengawal yang masih hidup di masa damai ini. Namun nasibnya mulai bergerak ketika dia mendengar para iblis muncul kembali di negerinya. Ia pun dibantu oleh seorang bijak yang hebat banget. Kasel memulai petualangannya bersama teman-temannya untuk mengusir kegelapan yang mengancam tanahnya yang dulu damai dan menjadi prajurit pilihan pedang suci ayah. Hanyo no Yashahime Sengoku Otogi Zoshi. Kalian pasti masih inget banget dong anime Inuyasha. Kalau ngomongin Inuyasha rasanya nostalgia banget ya. Dulu waktu kecil rela bangun pagi demi nonton Inuyasha dan kawan-kawannya di TV. Nah, anime Hanyo no Yashahime Sengoku Otogi Zoshi ini merupakan spin-off dari anime Inuyasha. Anime yang rilis pada fall 2020 ini mengisahkan anak perempuan Sesshomaru yang melakukan sebuah perjalanan melampaui waktu. Di feodal Jepang, si iblis kembar Towa dan Setsuna terpisah satu sama lain
selama kebakaran hutan. Putus asa mencari adik perempuannya yang hilang, Towa pergi mengembara ke dalam terowongan misterius yang terhubung dengan Jepang saat ini. Lalu 10 tahun kemudian, terowongan yang menghubungkan dua era telah kembali dibuka. Hal ini memungkinkan Towa bisa dipersatukan kembali dengan Setsuna. Namun kenyataannya saat ini Setsuna sudah menjadi Demon Slayer yang bekerja untuk Kohaku dan telah kehilangan semua ingatan tentang kakak perempuannya. Bersama dengan Moroha, Putri Inuyasha, dan Kagume, ketiga wanita muda ini memulai perjalanan antar dua era untuk mendapatkan kembali masa lalu mereka yang hilang. Fumetsu no Anata e. Nah, kalau anime satu ini emang gak diraguin lagi sih. Mulai dari grafik sampai ceritanya mantul semua deh. Anime ini salah satu anime favorit Ami musim ini loh. Anime Fumetsu no Anatae atau To Your Eternity merupakan anime Spring 2021 yang diadaptasi dari manga dengan judul yang sama dan diproduksi oleh studio Brian's Base. Anime ini berkisah tentang seorang anak laki-laki yang kesepian dan berkeliaran di wilayah Arktik. Kemudian ia bertemu dengan seekor serigala dan akhirnya mereka berdua pun menjadi teman dekat yang saling bergantung satu sama lain untuk bisa bertahan hidup di kawasan yang keras dan terpencil ini. Tapi sebenarnya anak laki-laki ini menyimpan sebuah sejarah dan serigala tersebut bukanlah sekadar seekor binatang. Intinya anime Fumetsu no Anatae ini memiliki kisah yang dalam tentang sebuah kematian, kehidupan, reinkarnasi, dan cinta. Anime ini diperkirakan akan tayang hingga 20 episode, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Duruaga no Tou. Anime Duruaga no Tou atau Tower of Druaga merupakan anime produksi studio Gonzo dan pertama kali rilis pada Spring 2008. Anime Duruaga no Tou sendiri udah sampai season 2 loh. Season pertama anime ini berjudul Duruaga no Tou The Aegis of Uruk, sedangkan season 2-nya berjudul Duruaga no Tou The Sword of Uruk yang rilis pada winter 2009. Awal anime ini menceritakan musim panas Anu, yaitu musim yang hanya datang sekali dalam 5 tahun. Musim ini merupakan masa tenang di mana kekuatan para iblis dan monster yang menjaga menara tersebut hilang akibat kuasa Dewa Anu. Tiap musim panas Anu, pasukan kerajaan Uruk membangun benteng pertahanan mereka di dalam menara tersebut. Hal ini bertujuan untuk menaklukkan seluruh menara hingga tingkat teratas. Dan kisah petualangan ini pun bermula pada musim panas Anu ketiga. Benteng Meskia merupakan pertahanan yang dibangun di tingkat pertama dalam menara. Selain pasukan Uruk yang mempersiapkan diri untuk melawan Duruaga, kaum petualang oportunis dari berbagai penjuru dunia pun berdatangan dan berkumpul di Meskia. Mereka berlomba-lomba menuju menara yang bangkit kembali. Mereka juga mencoba peruntungan dengan menjarah reruntuhan yang dipercaya dapat mendatangkan kekayaan. Shikisei no Subaru. Anime Shikisei no Subaru atau Seven Sense of the Reunion merupakan anime adaptasi dari light novel yang rilis pada summer 2018 dan diproduksi oleh Studio Lurch. Anime ini mengisahkan tentang party Subaru yang diisi oleh 6 orang anak SD bernama Haruto, Takanori, Asahi, Satsuki, Clive, dan Nozomi di game Union. Union adalah sebuah game tipe VRMORPG yang kalau HP pemainnya habis, maka dia akan off selamanya atau tidak bisa login lagi. Walaupun diisi oleh sekumpulan anak SD, namun Subaru berhasil menjadikan party terkuat di Union loh. Pada saat menyelesaikan quest misteri ke-8, terjadi suatu tragedi untuk melindungi Haruto. Di sini Asahi harus kehabisan HP-nya dan quest tersebut terpaksa gagal. Parahnya lagi, saat teman-temannya Asahi log out dari game, mereka mendengar kabar bahwa Asahi telah meninggal dunia. Dan karena insiden ini, game Union terpaksa harus ditutup selamanya. Terus gimana ya nasib mereka? Tonton aja yuk animenya. Eden Zero. Jujur nih, awal tahu anime Eden Zero tuh, Ami kira anime ini spin-off dari anime Fairy Tail. Soalnya animasinya mirip banget sih.
Anime Eden Zero merupakan anime yang diadaptasi dari manga dengan judul yang sama dan dirilis pada Spring 2021 serta diproduksi oleh studio GC Staff. Anime Eden Zero berfokus pada kehidupan Shiki Grandbell yang hidup bersama para robot di sebuah taman hiburan yang terbengkalai. Suatu hari, penjajah angkasa bernama Rebecca Blue Garden dan kucing robotnya yang bernama Happy datang ke taman itu dan berakhir menjadi kawan Shiki dalam mengelola akun online Aoneko Channel. Shiki kemudian diusir dari taman bermain oleh para robot yang menemaninya selama ini, hingga akhirnya ia berpetualang bersama kedua teman barunya. Usut punya usut, robot tersebut mengusir Shiki agar ia tidak sendirian setelah robot-robot itu mati karena kehabisan baterai. Sedih banget ya alasannya. Setsue no Tempest. Anime Setsue no Tempest atau Bloods of Tempest merupakan anime adaptasi dari manga yang dirilis pada fall 2012 dan diproduksi oleh Studio Bones. Setsue no Tempest adalah anime yang menceritakan kehidupan Mahiro Fua. Mahiro Fua adalah remaja yang adiknya terbunuh tahun lalu. Dia mempunyai teman bernama Yoshino. Suatu saat, Mahiro mendapat kontak dari Hakaze yang sedang terdampar di pulau terpencil. Akhirnya Mahiro dan Hakaze membuat kesepakatan. Mahiro akan membantu Hakaze untuk keluar dari pulau itu, sedangkan Hakaze akan membantu Mahiro mencari pembunuh adiknya tercinta. Anime ini memiliki 24 episode loh. Pastiin kalian nonton semua ya. Shokoku no Altair. Siapa sih yang gak tahu anime Farokah garapan studio MAPPA ini? Anime Shokoku no Altair menceritakan tentang seorang pemuda bernama Mahmud. Ia merupakan salah satu dewan ahli perang negara Turki yang dijuluki Pasha. Sebagai seorang kepala pasukan dan ahli militer, Mahmud memikul beban untuk terus menjaga kedamaian negara dari perang dan pengkhianatan. Namun memang perjalanan sang Pasha ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Banyak musuh yang selalu ingin menyingkirkan keberadaannya, sehingga negara sangat berisiko jatuh. Seluruh kedamaian negara dipertaruhkan pada setiap keputusan yang Mahmud ambil. Akankah ia dapat menjadi kesatria pelindung untuk negerinya? Atau akan jatuh terinjak musuh sebab usianya yang begitu muda? Nonton yuk animenya! Itulah rekomendasi 10 anime petualangan dengan karakter utama overpower versi Loli Meindo. Gimana nih rekomendasi list anime dari aku? Apa anime favorit kalian termasuk anime favorit Ami juga? Kalau kalian ada tambahan list anime petualangan dengan MC overpower, yuk cara-cara di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Loli Meindo ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jane, bye-bye!